Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang 5 pilihan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masa tua nanti. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Setiap orang pasti mendambakan hari tua yang nyaman dengan harta yang melimpah, sehingga ia tak harus lagi mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ada cara untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan mempersiapkan dana pensiun melalui investasi. Dengan berinvestasi, teman-teman tidak hanya mengamankan uang, namun juga mendambakan nilai uang tersebut semakin tinggi di masa depan. Umumnya ada dua tujuan berinvestasi. Yang pertama adalah investasi jangka panjang dan yang kedua adalah investasi jangka pendek. Kebanyakan investor memilih investasi jangka panjang karena dia ingin nilai uangnya terus meningkat sehingga dapat meraup keuntungan yang lebih besar di masa depan nanti. Jika dilihat berdasarkan durasinya, investasi jangka panjang ini dijalankan lebih dari 5 sampai 10 tahun. Bayangkan jika teman-teman melakukan investasi sejak dini atau semakin dini di usia muda, berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan di masa tua nanti. Meski begitu, investasi tidak dapat dianggap mudah karena apapun investasinya pasti ada resiko di baliknya. Jadi investasi ini bisa disebut dengan prinsip high risk high return, yang juga merupakan prinsip. Jadi prinsip high risk high return ini harus teman-teman pegang sebagai investor. Prinsip tersebut mengartikan semakin tinggi resikonya, potensi profit atau potensi imbal hasil itu akan semakin besar juga. Selama mampu mengelolanya, hasil investasi yang Anda tanamkan akan sepadan dengan hasil yang diraih nantinya. Jadi investasi jangka panjang sendiri memiliki beberapa risiko yang harus teman-teman ketahui, ya ini risiko pasar dan juga risiko suku bunga dan juga risiko inflasi, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, risiko dan juga risiko negara. Jadi investasi memiliki banyak risiko sesungguhnya. Tetapi jika teman-teman pandai mengelola risiko, maka minim risiko itu akan datang. Jadi langsung saja jenis-jenis investasi jangka panjang. Jadi apabila teman-teman siap dengan segala risikonya, maka investasi yang panjang bisa jadi langkah yang baik untuk mempersiapkan hari tua nanti, yang juga menyenangkan, menenangkan, dan juga menjadikan teman-teman menjadi kaya. Nah, apa saja jenis investasinya? Berikut ulasannya. Yang pertama adalah investasi emas. Emas bisa jadi salah satu investasi yang menguntungkan karena diklaim sebagai nilai yang stabil dan juga tidak dipengaruhi oleh inflasi. Oleh sebab itu, investasi emas sangat cocok sebagai investasi jangka panjang. Caranya pun sangat mudah. Anda tinggal membeli emas di toko-toko terpercaya seperti di toko-toko yang ada di wilayah teman-teman, baik itu Antam ataupun di Pegadaian. Namun pastikan teman-teman punya tempat penyimpanan yang memadai untuk menghindari hal-hal yang buruk itu terjadi. Selain itu, banyak oknum-oknum yang menawarkan emas palsu. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan juga pelajari bagaimana membedakan emas yang asli maupun yang palsu. Dan yang kedua adalah saham blue chip tentunya. Berapapun uang yang Anda investasikan di suatu saham, itu artinya Anda juga memiliki perusahaan tersebut meskipun hanya dalam jumlah yang tidak signifikan. Saham sendiri adalah bukti kepemilikan seseorang di suatu perusahaan atau perseroan. Tentu dengan memiliki saham tersebut, teman-teman akan berhak menerima dividen atau pembagian laba yang dibagikan perusahaan setiap tahunnya.
Jadi bagi teman-teman yang pemula disarankan untuk memilih saham blue chip. Jika ada yang belum paham, saham blue chip merupakan saham-saham unggulan dengan angka kapitalisasi besar di atas rata-rata dan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi di pasar. Sudah pasti saham blue chip terdiri dari sejumlah perusahaan dengan reputasi terbaik yang pendapatannya juga stabil. Dan lanjut yang ketiga adalah properti. Selain emas dan saham, properti banyak dilirik untuk dijadikan investasi. Instrumen ini telah terbukti mampu menghasilkan keuntungan di masa depan karena setiap tahun harga tanah akan terus naik. Perhatikan saja harga rumah yang ada di sekitar rumah teman-teman atau di daerah teman-teman, pasti sekarang ini nilainya lebih tinggi dibandingkan saat membelinya. Bila dicermati, setiap tahun nilai investasi properti mengalami kenaikan mencapai 20%. Akan tetapi, banyak anak-anak milenial sekarang yang masih ragu untuk berinvestasi di sektor properti karena dianggap butuh modal yang besar. Memang harga sebuah properti ini atau per unitnya dapat mencapai sekitar ratusan juta hingga miliaran rupiah, apalagi jika letaknya berada di kawasan yang elit atau strategis di pusat kota. Namun meski harganya mahal, return yang akan teman-teman dapatkan juga pastinya akan sangat besar. Dan yang selanjutnya yang keempat adalah tabungan berjangka. Tabungan berjangka memang tidak sepopuler deposito ataupun tabungan biasa. Meski demikian, tabungan berjangka tetap menawarkan teman-teman keuntungan yang cukup besar. Berdasarkan sistemnya, tabungan ini akan memaksa teman-teman untuk rutin menabung selama jangka waktu yang telah disepakati di awal. Tidak seperti tabungan biasa, tabungan berjangka memberikan bunga yang lebih tinggi, tapi ada kekurangan yang harus diperhatikan, yaitu teman-teman tidak bisa mencairkan uang tersebut kapanpun. Jadi teman-teman baru bisa mengambilnya sesuai dengan jangka waktu atau jangka jatuh tempo yang telah ditentukan atau disepakati di awal. Dan yang selanjutnya yang kelima adalah reksadana saham. Pilihan investasi jangka panjang yang terakhir adalah reksadana saham. Instrumen yang satu ini cukup populer di kalangan milenial. Teman-teman dapat memilih investasi ini sesuai dengan tujuan finansial yang ingin dicapai. Ada 4 macam reksadana yang bisa teman-teman pertimbangkan, yaitu reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Sistemnya sama seperti Anda berinvestasi pada saham biasa, namun bedanya di sini akan dibantu oleh manajer investasi yang profesional dalam memilih produk-produk saham yang terbaik. Hal ini juga salah satu kelebihan yang ditawarkan, apalagi untuk para pemula yang belum paham betul soal investasi saham, tapi ingin mencoba bermain atau mencoba memiliki saham. Jadi ini mungkin yang terbaik adalah reksadana saham. Sementara itu, persamaannya dengan saham biasa adalah adanya prinsip high risk high return. Jadi bijaklah dalam menentukan pilihan investasi dan pastikan teman-teman memiliki dana tersendiri untuk investasi. Jangan sampai teman-teman menggunakan uang untuk kebutuhan lain demi berinvestasi. Jadi pakailah dana yang dingin, jangan pakai uang panas, jangan pakai uang kebutuhan atau uang sekolah yang dibutuhkan secara mendesak. Itu sangat dilarang karena investasi pada umumnya adalah investasi jangka panjang. Jadi dari sekian 5 investasi panjang ini yang sudah saya jelaskan di atas, jadi teman-teman bebas memutuskan untuk memilih jenis-jenis investasi tersebut. Jadi mulailah berinvestasi dari sekarang agar nanti di hari tua teman-teman dapat mencapai kebebasan finansial. Ya mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan yang kurang dimengerti, teman-teman bisa komen, atau teman-teman mempunyai pertanyaan, bebas mau menanyakan apa teman-teman bisa langsung komen.
lanjut di diskusi-diskusi yang berikutnya. Ya mungkin demikian dulu, terus support channel ini untuk terus memberikan ilmu-ilmu tentang investasi. Jadi ya akhir dari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.